Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini kita semua selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan kasih Kristus. Dan sebelum memulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita bersama menghayati firman Tuhan sebagai dasar kebenaran di dalam kita beraktivitas hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh dibangunkan, kami boleh merasakan kesehatan, kami sukacita karena kami merasa bahwa kasih Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Mari sebelum kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini, berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, untuk kami menjadikan dasar di dalam kami beraktivitas hari ini. Hadirlah Roh Kudus, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita akan bersama menghayati kisah Alkitab. Kita akan bersama membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Kejadian 4 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya mengambil tema dengan judul merespon positif. Merespon positif. Dari bacaan kita tadi, Kejadian 4 ayat 1 sampai 10, ada kisah dari Adam yang memiliki 2 anak, yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain ke depan menjadi seorang petani,
Dan Habel menjadi seorang peternak. Nah, pada suatu ketika mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika persembahan ini diberikan, apa yang terjadi? Persembahannya Habel itu diindahkan Tuhan. Ya, pada ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan mengindahkan. Tetapi apa yang terjadi pada persembahan dari Kain? Pada ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Habel adiknya diindahkan, tapi kakaknya ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketika persembahan si Kain ini ditolak, tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain menjadi panas hati. Dia menjadi marah. Nah, padahal kalau kita mau membaca dengan cermat ayat-ayat dari perikop kita tadi, di sana tidak dijelaskan apa alasan Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain. Kalau sekolah minggu dulu, bu guru sekolah minggunya bilang, oh mungkin si Kain ini tidak memberikan yang terbaik. Habel memberikan yang terbaik, Kain tidak. Tapi yang jelas dari ayat yang kita baca, Alkitab tidak menjelaskan secara jelas kenapa Allah menolak persembahan dari Kain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang pasti adalah ditolak atau diterima persembahan kita, itu adalah wewenang dari Tuhan. Dikabulkan atau tidak doa-doa kita, itu juga wewenang dari Tuhan. Nah, yang penting bukan alasan, kita mencari-cari alasan. Mengapa persembahan ditolak? Mengapa doa kita ditolak? Tetapi yang paling penting adalah respon kita ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Respon kita terhadap hal tersebut. Ketika doa kita ditolak, bagaimana respon kita? Bapak Ibu Saudara, Kain merespon negatif hal yang dia alami. Pada ayat 5b dikatakan, Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Marah dia. Bahkan ketika Tuhan menegur dia, menegur Kain, menasihati Kain, kemarahan itu tetap menguasai hati Kain. Dan pada cerita selanjutnya, tanpa belas kasihan, Kain membunuh adiknya, membunuh Habel pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, respon negatif yang dilakukan oleh Kain, bahkan ketika dia sudah ditegur oleh Tuhan, dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia marah, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan membunuh adiknya. Dalam kehidupan kita tidak selamanya apa yang terjadi itu sesuai keinginan kita. Kita berdoa, Tuhan, aku pingin punya rumah. Aku sudah berusaha menabung ini, menabung sedikit demi sedikit. Aku pingin punya rumah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Peristiwa usaha mungkin yang dialami gagal, sehingga tabungan yang sudah ditumpuk, tabungan yang sudah ada, dikikisnya untuk menutup kekurangan dari usaha. Jadi keinginan untuk membeli rumah gagal. Padahal dia sudah berusaha, dia sudah berdoa, tapi gagal untuk memiliki rumah. Nah, kalau orang ini melihat secara negatif, responnya negatif, dia akan protes sama Tuhan. Tuhan,
Loh, aku ini sudah melakukan apa yang baik. Aku sudah berdoa, aku sudah menabung, berusaha, tapi kok ya gagal. Lalu dia marah, dia menyalahkan orang-orang lain, dia menyalahkan keadaan, tidak mau bangkit. Tapi lain halnya, ketika orang ini mau merespon secara positif. Ya, mungkin saat ini dia memiliki rumah belum bisa. Tapi pasti ada rencana Tuhan yang lain. Kalau dia mau merespon positif, dia tetap mau berusaha bangkit lagi, siapa tahu kelak rumah yang diidamkan, yang diharapkan itu, ternyata Tuhan memberikannya lebih dari apa yang diharapkan. Bapak Ibu, mari belajar untuk merespon positif setiap peristiwa yang kita alami. Belajar melihat rencana Tuhan dalam hidup. Mari tinggalkan apa itu panas hati, tinggalkan iri hati, menganggap pihak lain selalu salah, menjadi pemicu kita gagal, menyalahkan pihak lain. Tinggalkan itu. Karena rasa iri, rasa panas hati, selalu menyalahkan pihak lain, itu akan menghalangi kita bersyukur. Itu akan menghalangi kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau merespon positif setiap hal yang kita alami, yakinlah ada banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau menuruti hawa nafsu sendiri, merespon negatif setiap hal yang kita alami, ya akhirnya seperti Kain tadi. Dia mendapat hukuman dari Tuhan. Dia tidak punya warisan lagi. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya. Mari, pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Respon positif atau respon negatif. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita ada. Satu hal, responlah segala sesuatu itu dengan positif. Melihat kebaikan Tuhan, meyakini bahwa selalu ada rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan mudah marah, jangan mudah panas hati. Ketika kita bisa tersenyum, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menghayati hari ini, boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk saat ini, firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami belajar dari Kain, bahwa kami harus bisa merespon positif setiap hal yang kami alami. Kami belajar dari Kain yang merespon negatif dan itu berakibat tidak baik dalam hidupnya. Dan biarlah kami dalam merespon setiap apa yang terjadi, kami meresponnya secara positif sehingga kami bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan boleh selalu melingkupi setiap kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.